Jika semua yang kamu kehendaki terus dan terus kamu dapatkan, dari mana kamu belajar ikhlas? Jika semua yang kamu inginkan terus dan terus terwujud, dari mana kamu belajar sabar? Jika setiap doa yang kamu panjatkan terus dan terus terkabul, bagaimana kamu belajar ikhtiar? Dan jika kamu selalu dikelilingi kebahagiaan, bagaimana kamu akan belajar? Bagaimana kamu mencintai Tuhan? Bagaimana kamu mengenal Allah lebih dekat? Kamu itu hidup, kenapa dibuat sumpek? Kamu banyak masalah. Semua orang juga punya masalah. Hidupmu itu lucu, percaya. Di lain sisi, ada juga orang yang selalu bahagia, kayak gak ada beban kalau kamu perhatikan. Dari sana, kadang timbul rasa keinginan. Coba aku yang di posisinya. Enak ya jadi dia, bisa ini, bisa itu, mau beli apapun keturutan. Tapi kamu sadar gak? Apa yang kamu rasakan itu, jika kamu bisa menangkap kejadiannya, sebenarnya itu sebuah kelucuan. Orang yang sudah mampu menikmati pahitnya hidup dan diimbangi dengan melakukan hal positif, dia akan tahu, oh, ini toh takdir Tuhan. Hal-hal seperti itu loh, nikmati aja dulu. Jangan malah stres, sumpek, marah-marah. Siapa tahu saat kamu ini ditakdirkan dengan hal-hal yang buruk, supaya saat Tuhan membalikkan keadaanmu, kamu tidak menjadi orang yang sombong. Kamu lebih merendah, kamu lebih dermawan, kamu lebih suka menolong. Jadi, saat kamu tertimpa masalah apapun dan kamu hadapi dengan kemarahan, kamu menjadi stres, pikiranmu sumpek. Artinya, kamu belum peka terhadap dirimu sendiri. Kamu belum peka terhadap ketentuan takdir Tuhan. Ingat, boleh kita sebagai manusia berencana, namun takdir Tuhan lebih indah. Jika semua yang kamu kehendaki terus dan terus kamu dapatkan, dari mana kamu belajar ikhlas? Jika semua yang kamu inginkan terus dan terus terwujud, dari mana kamu belajar sabar? Jika setiap doa yang kamu panjatkan terus dan terus terkabul, bagaimana kamu belajar ikhtiar? Dan jika kamu selalu dikelilingi kebahagiaan, bagaimana kamu akan belajar? Bagaimana kamu mencintai Tuhan? Bagaimana kamu mengenal Allah lebih dekat? Hidup itu harus direnungkan, bukan untuk kamu saja yang saat ini sedang tertimpa masalah. Untuk mereka yang sedang dikelilingi kebahagiaan, sesungguhnya renungan-renungan hidup lebih dibutuhkan untuk mereka. Benar, mereka yang sedang dilanda kebahagiaan sudah merasakan nikmatnya hidup. Namun, siapa tahu itu istidraj. Mereka bergembira, namun lalai akan hak-hak dan kewajiban mereka. Kamu jika sudah peka terhadap kondisi hidupmu, sungguh nikmat. Kamu akan merasakan ketenangan,
kedamaian, pikiranmu plong. Apapun akan lucu jika kamu dihadapkan dengan masalah apa saja. Tapi bukan berarti setiap ada masalah kamu tertawakan. Tetap masalah itu harus diselesaikan. Namun, nikmatnya masalah jika kamu hadapi dengan ketenangan, tanpa amarah, dan yakin jika masalah itu sudah selesai, kamu akan bilang, "Oh, begini toh nikmatnya punya masalah." Dan itu lucu, sumpah. Pertanyaannya, renungan hidup seperti apa yang benar dari yang benar? Bagaimana kamu bisa menjadi manusia dengan sifat manusia? Tujuan dari kamu yang saat ini ada hingga nanti kamu tidak ada. Dan bagaimana kamu menjalani hidup agar kamu bisa selamat? Jawabannya ada pada dirimu sendiri. Ada dalam hatimu paling terdalam. Tanyakan pada hatimu, apa sudah sesuai hidup yang kamu jalani saat ini? Apa hidupmu bertujuan hanya untuk menumpuk kekayaan? Apa hidupmu saat ini hanya untuk meraih jabatan? Atau apa kamu cukup hanya dengan bahagia menjalani kehidupanmu dengan orang yang kamu cintai? Ada yang lebih besar, ada yang lebih benar dari yang saat ini kamu anggap benar. Sehingga kelucuan keadaan hidupmu saat ini, nikmati saja dulu. Akan ada masanya jika semua sirna akan berganti dengan hal yang baru, yang bahkan itu bisa jadi lebih lucu. Dan kenapa di sini kamu harus menikmati proses hidupmu, menganggap itu semua lucu? Karena kamu saat ini hidup. Namanya hidup, pasti merasakan mati. Dan saat kamu sudah tidak hidup, kamu tidak bakal bisa merasakan lucunya menikmati hidup. Karena hidupmu saat ini adalah mencari bekal dalam perjalananmu menuju hidup yang benar-benar kekal. Aku bersyukur dengan keadaan hidupku. Aku bersyukur atas kelimpahan rezekiku saat ini. Aku telah menerima kondisi kehidupanku. Aku akan berdamai dengan keegoisanku sendiri. Aku akan berdamai dengan amarahku. Aku akan berdamai dengan kondisi kecukupan rezekiku. Benar, aku sedang terpuruk saat ini. Namun ada Allah yang akan menolongku. Aku sadar semua yang aku punya adalah titipan. Dan bahkan selai rambut pun juga titipan. Aku akan ikhlas dengan apa yang akan pergi dariku. Aku akan sabar dengan apa yang belum terwujud atas doaku. Aku akan selalu berdoa dan terus berdoa atas wujud kehambaanku. Aku akan mencintai, dan itu benar-benar cinta. Cintaku hanya untuk Tuhanku. Di sini dan saat ini, aku menerima segala takdir yang diberikan Tuhan. Karena aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanyalah hamba, umat dari Tuhanku. Segala bentuk takdir yang diberikan adalah sumber dari keburukanku, sumber dari kelemahanku, sumber dari ketidakmampuanku,
dan sumber dari ketidakberdayaanku. Karena aku sejatinya lemah, aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak mengerti apa-apa. Tubuhku mampu bergerak bukan karena aku kuat. Aku mampu bergerak juga karena kehendak takdirnya. Aku mampu menyelesaikan segala persoalan, bukan pula karena aku cerdas. Aku mampu itu karena takdir kehendak Tuhan pula. Aku mampu ini, aku mampu itu, aku bisa ini, aku bisa itu, bukan karena aku kuat, bukan karena aku cerdas, bukan pula karena aku hebat, namun karena kehendak Allah aku mampu, karena izin Allah aku mampu, karena rahmat Allah aku mampu. Aku akan berdamai dengan tubuhku ini. Aku akan berdamai dengan pikiranku ini. Aku akan berdamai dengan hatiku ini. Ketenangan batinku lebih utama. Ketenangan jiwaku lebih berharga. Akan kuperbaiki segala tindakan burukku. Akan kutanamkan dalam pikiranku ini, dalam jiwaku ini. Aku akan menjadi lebih baik dari kemarin. Aku bersalah terhadap setiap orang yang tersinggung atas ucapanku. Aku bersalah terhadap setiap orang yang terluka atas tindakanku. Aku bersalah terhadap setiap orang yang sakit atas hinaanku. Aku akan meminta maaf kepada Tuhanku. Aku pula juga akan meminta maaf kepada sesamaku. Karena ketenangan batinku lebih utama, kedamaian hidupku lebih berharga. Aku tak perlu khawatir dengan takdir Allah. Aku juga tak perlu takut dengan masa depanku pula seperti apa. Aku pula juga tak perlu gelisah nanti aku makan apa, nanti jodohku siapa, nanti rezekiku berapa. Aku hanya khawatir jika Allah melupakanku. Aku hanya takut jika Allah meninggalkanku, dan aku akan gelisah jika hari-hariku tidak mengingat Allah. Akan kucoba nikmati takdir yang telah diberikan kepadaku. Akan kunikmati segala proses bertumbuhku menjadi lebih baik. Akan kunikmati apa yang aku punya saat ini. Akan kuhadapi permasalahanku dengan jiwa yang tenang, tanpa amarah, tanpa membenci, dan tanpa melukai. Aku hanya akan mengikuti kata hatiku yang terdalam tentang kedamaian, tentang kejernihan, tentang rasa di mana aku akan menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai, hilang segala beban pikiran. Aku tidak akan terpengaruh dengan omongan orang lain. Aku mempunyai kehendakku sendiri. Aku tahu yang terbaik untuk diriku sendiri. Aku tahu tujuan hidupku mulai saat ini.